tactical move gitu. Jadi ibaratnya ini bukan strategik jangka panjang, tapi ini adalah tactical move gitu. Dari level bawah, grassroots, pembinaan, development sampai dengan level yang tertinggi yaitu timnas senior ya. Perjalanan timnas Indonesia untuk mencapai titik seperti sekarang tentu saja nggak bisa dibilang gampang. Maka dari itu wajar jika saat ini banyak yang merasa bangga karena Indonesia udah nggak bisa lagi dianggap sepele di Asia. Selain itu pun semua juga paham kalau dalam sebuah perjalanan pastinya nggak ada jalan yang mulus-mulus aja. Ya, seperti yang terjadi belakangan ini, di mana pelatih yang paling berjasa di era ini yakni Sintayong, lagi-lagi menjadi sorotan usai media Italia Tuttosport merumorkan bahwa Pak Erick Thohir selaku ketum PSSI disebut akan mengganti posisi pelatih timnas Indonesia pada pelatih asal Eropa. Dan di tengah isu ini pun sosok yang paling berperan dalam perekrutan Sintayong yakni Ratu Tisha turut disorot menyusul strateginya dalam membujuk juru taktik asal Korea Selatan itu. Ya, Ratu Tisha saat itu menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PSSI periode 2017 hingga 2020, yang tepatnya pada tahun 2018 melakukan komunikasi dengan Sintayong dan membujuknya agar mau melatih timnas Indonesia. Menurut sumber, pada November 2019, Sintayong ditemui oleh Ratu Tisha dan beberapa perwakilan dari PSSI di Malaysia. Adapun pertemuan itu bersama dengan laga timnas Indonesia versus Malaysia yang berlangsung di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia, yang mana tanpa menyanyiakan kesempatan itu, Ratu Tisha langsung memaparkan visi sepak bola yang akan diemban, cara membangun sepak bola, serta nilai-nilai yang dianut. Ya, cara itu dilakukan Ratu Tisha untuk menyamakan tujuan serta pandangan antara pelatih dan pemainnya. Yang kemudian pun setelah itu, Ratu Tisha memberikan waktu kepada Sintayong untuk berpikir dan pada akhirnya pelatih berusia 54 tahun itu pun menyetujui dan bersedia melatih skuad Garuda. Nah, upaya Ratu Tisha dan juga jajarannya dalam membujuk Koshin itu kini pun terbukti seiring menanjaknya performa timnas Indonesia bersama Sintayong. Ya, ucapan terima kasih dari netizen pun juga ramai bermunculan. Apresiasi juga diberikan karena perlahan tapi pasti penampilan timnas Indonesia senior dan kelompok usia semakin baik bersama Koshin. Tentu dengan segala perkembangan nyata yang ada sekarang, Ratu Tisha turut dipuji oleh masyarakat tanah air atas dedikasinya yang mampu mendatangkan pelatih top sekelas Sintayong. Benar, siapa yang tak tahu bahwa di bawah kendali Koshin, timnas Indonesia mampu bersaing secara apik baik di level senior maupun usia. Tahun 2024 menjadi tahun paling gemilang selama era kepelatihannya, di mana ia mampu membawa Garuda menembus babak 16 besar Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya dalam sejarah dengan rataan pemain termuda. Kemudian beliau juga membawa Indonesia lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 sebagai tim debutan yang bahkan hampir lolos ke Olimpiade Paris 2024. Dan yang paling bersejarah adalah lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 serta berhasil menahan imbang tim kuat seperti Australia dan bahkan menumbangkan tim langganan Piala Dunia Arab Saudi, menjadi bukti bahwa Koshin tak bisa dianggap remeh dalam hal meramu skuad. Dan melihat ini semua, jasa dari Ratu Tisha tentu bakal terus terngiang, apalagi ternyata jejak karir dari mantan sekjen PSSI itu diketahui pun juga sangat mentereng. Ya, Ratu Tisha diketahui mengawali karirnya di perusahaan jasa perminyakan Schollenberger pada 2008 yang mendapat banyak ilmu dalam bidang eksplorasi data dan juga konflik manajemen di perusahaan tersebut. Meski bekerja di perusahaan perminyakan, Tisha menggeluti kegemarannya terhadap sepak bola dengan mengikuti berbagai seminar sepak bola internasional. Kemudian pun ia mendaftar dan mengikuti tes program FIFA Master di International Center of Sports Studies, di mana menariknya dari 6.400 pendaftar, hanya ada 28 orang yang diterima dan itu termasuk Tisha.
Nah, setelah menyelesaikan studi selama 1,5 tahun dalam program FIFA Master, Tisha pun menyandang gelar Master of Art dan dia lulus dengan peringkat ke-7 dari 28 siswa. Berbekal ilmu dari FIFA ini, Tisha pun kemudian dipercaya berperan dalam sepak bola tanah air, di mana mulanya ia tunjuk sebagai Direktur Kompetisi Indonesia Soccer Championship atau ISC pada tahun 2016. Setelah ISC 2016, Tisha menjabat sebagai Direktur Kompetisi dan Operasional PT Liga Indonesia Baru, yang mana ia menjadi operator kompetisi Liga 1 2017 sejak Maret 2017. Kemudian pada Mei 2017, Tisha terpilih menjadi Sekretaris Jenderal PSSI di bawah kepengurusan Pak Edi Rahmayadi. Tisha menjadi perempuan pertama yang mengisi posisi Sekjen PSSI, di mana ia pun makin moncer. Tisha juga sempat menjadi Wakil Presiden AFF pada periode 2019 hingga 2023. Dan untuk sekarang ini beliau menjabat sebagai salah satu Wakil Ketua Umum PSSI periode 2023 hingga 2027, menjadikannya sebagai wanita pertama yang menduduki jabatan itu. Tentu, setelah menilik perjalanan karir luar biasa dari sosok pembawa Sintayong tadi, Ratu Tisha yang saat ini sebagai Waketum PSSI menegaskan agar seluruh elemen timnas untuk fokus di sisa laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak menampik, ia menyadari bahwa lawan-lawan timnas Indonesia di ajang ini sebagian besar adalah langganan Piala Dunia, begitupun di grup lain yang sama beratnya persaingan yang ada. Tapi meski begitu, Ratu Tisha percaya bahwa pelatih timnas Indonesia Sintayong akan mempersiapkan tim dengan baik, apalagi tim Merah Putih saat ini juga sudah lebih bagus dari sebelumnya. Nah, selain menyoal itu, Ratu Tisha sebelumnya bahkan juga sempat turut merespon rengekan Bahrain KFC soal pemindahan venue laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan timnas Indonesia. Dengan pernyataan terkait Indonesia yang telah sukses menggelar Piala Dunia, di mana gelaran Piala Dunia U17 2023 adalah bukti betapa suksesnya Indonesia menggelar event internasional bergengsi. Dan karena itulah Tisha menjelaskan bahwa tim-tim tamu dari negara lain yang datang bahkan telah memberikan testimoni yang sangat baik dan juga puas terhadap pelayanan serta kenyamanan di tanah air. Ya, terlepas dari apapun, semua juga paham kalau rintangan terbesar Indonesia untuk saat ini adalah di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tergabung di grup C bersama tim-tim langganan Piala Dunia, tentu saja pada awalnya tak sedikit yang merasa ragu kalau timnas Indonesia bakal bisa bersaing. Akan tetapi mungkin semua juga lupa kalau skuad Garuda yang sekarang tentu saja udah berbeda. Dan bisa dibilang juga dalam 2 tahun terakhir ini, perkembangan tim Garuda nyata adanya, terutama setelah masuknya para pemain diaspora baru, di mana terbukti di ronde ketiga Indonesia sekarang ini mampu bersaing dan duduk di posisi ketiga klasemen sementara. Enggak cukup itu, secara poin pun Indonesia menjadi tim ASEAN pertama yang mampu meraih poin tertinggi di ronde ketiga, sehingga harusnya Indonesia memang layak disebut sebagai tim terbaik di kawasan ASEAN.